Mapipi. Ya, tapi atau itu. Tidak pakai mic, tidak pakai mic. Tidak usah. Memon apa? Memon apa deh? Bogi Perawan. Tidak tahu ini jalan apa gitu ono, lala nih Hanumiu, hende gitu, hende tidak ono. Jadi Tidak tahu jalan apa. tidak. Maksudnya jalurnya gitu. Dia punya jalur gitu. Saya juga kan, enak kan itu lama sekda neno. Kita tidak hafal semua jalur jalan. Semua kita administrasi. Sebagai moderatornya kita. Artinya jangan kita baku lempar kiri kanan bicara supaya terarah. Jadi kalau bisa sudah terlanjur Adinda tunggak, dia yang atur. Siapa yang tunjuk mau bicara silakan, dia yang atur. Jangan ada yang bicara selain yang ditunjuk ya, supaya teratur. Oke baik, siapa silakan Adinda. Yang kedua jangan kita dibatasi. Ya. Betul. Saya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, sebagai umat Islam, tentunya marilah kita senantiasa menyampaikan rasa syukur kita lakukan Allah Ta'ala karena sampai Nino sampai pada hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, sehingga kita masih bisa hadir di kantor gubernur bertatap muka langsung dengan para pejabat-pejabat kita, meskipun kemarin-kemarin kadang kita merasa mereka ini adalah pembohong-pembohong kita juga. Yang kedua, salawat dan taslim senantiasa dicurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Baginda Muhammad SAW sebagai suri teladan umat manusia, dan bahkan sampai sekarang pun belum ada satu manusia pun yang bisa mengikuti jejak beliau, yaitu Rasulullah SAW. Ya, makasih Bu Sekda. Yang akan memandu acara ini, yang pertama mungkin saya akan persilakan saya punya orang tua Pak Sekcam sekaligus, tapi dia hadir di sini bukan sebagai Sekcam, tetapi beliau sebagai tokoh masyarakat Kecamatan Angata. Kepada Om Pak Kadir Masa saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira secara pribadi tidak asing saya dengan Ibu Sekda, tapi saya tidak akan jelaskan di sini dengan ini menyangkut keluarga. Yang pertama, terima kasih teman-teman memberikan saya kesempatan yang sangat besar. Saya hadir di sini mewakili perwakilan kecamatan. Kenapa saya hadir? Mengawal ini adik-adik supaya apa yang disampaikan tetap sesuai dengan aturan-aturan main yang ada. Yang pertama. Yang kedua, karena saya ikuti prosesnya ini sampai hari ini saya ikut. Saya ingin memastikan hari ini bahwa tuntutan masyarakat yang diwakili oleh 4 kecamatan, 24 desa masing-masing di Kecamatan Angata dan beberapa desa kecamatan lain, dibantu dengan teman-teman ormas yang lain. Hari ini lengkap, malah informasi akan menyusul kurang lebih 1000 sebentar tambahan apabila tuntutan ini tidak segera disauti. Hanya 2 hal saja, nanti sebentar teman-teman perketat lagi. Yang pertama, janjinya harus dipenuhi. 1 kali 24 jam hari ini, alat dan mobilisasi lainnya harus ikut kami di lokasi tempat. Kenapa? Karena ini sudah 3 kali janji. Tidakkah akan kami pulang kalau tidak bersama dengan alat dan mobilisasi untuk penanganan darurat. Tapi darurat yang berkualitas, bukan seperti yang lalu hanya ditimbun-timbun pakai situ, pakai pasir, turun hujan terhambur. Ini kami tidak mau lagi. Yang kedua, di anggaran 2022 harus dipastikan hari ini, sekalipun bukan gubernur yang kami berhadapan, sekda, tetapi saya kira amanah ini bisa disampaikan. Ketua TPA harus diaspal, harus diaspal. Saya kira 2 hal ini inti perjuangan. Sudah sekian bulan kami berjuang. Saya minta jenderal lapangan dan teman-teman dari ormas yang lain sebentar juga memberikan pernyataan sikapnya, sehingga Pemda Provinsi hari ini tidak lagi akan memberikan janji, dan kami tidak mau lagi menerima janji, baik janji tertulis maupun janji lisan. Saya kira demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada protokol untuk mengatur selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ibu Sekda, kakanda saya Ibu Haji, yang sudah lama saya kenal secara pribadi, dan beserta jajarannya yang sempat hadir, dan yang sangat saya muliakan teman-teman gerakan aksi massa yang hari ini menuntut kami punya hak yang selama ini dikebiri sudah bertahun-tahun. Betul. Saya hanya mempertegas
apa yang diucapkan oleh beliau sebagai tokoh masyarakat Kecamatan Landono, Kecamatan Angata. Jangan ada. Jalan hari ini harus dikerja tanpa ada syarat. Kalau misalnya itu kami hanya dijanji lagi, kami akan hilangkan peta ruas Kendari Muntaha dengan cara satu, kami akan kapling sepanjang jalan itu untuk kami sebagai kas desa. Kebetulan saya adalah sekjen forum BPDS Kabupaten Kodari Selatan. Kami akan usul supaya adakan bisnis khusus tahun ini bersama dengan Pak Desa. Kami akan kapling itu tanah. Kami akan sertifikatkan dengan anggaran ADD. Setuju? Saya hanya kasih berpikir, kalau seandainya jalan itu kami tanamkan nenas atau kami lepaskan bibit yang sudah jadi kubangan, sudah jadi kayak empang, bibit lele, 4 bulan bibit lele kami sudah bisa panen. Nenas yang hanya jarak kanannya 1 kali 1 meter, sepanjang luas itu berapa ratus juta yang habis, yang bisa kami hasilkan dari jalan itu yang rusak. Karena saya kira pemerintah provinsi hari ini kayaknya sudah buta dengan ruas Kendari Muntaha itu. Padahal ruas Kendari Muntaha sejak 1978 itu sudah masuk dalam peta di dinas provinsi, PU provinsi. Tolong dicatat Pak, dicatat sejarahnya ruas Kendari Muntaha ini. Ya. Jadi saya sebagai masyarakat Kecamatan Landono, tidak ada kata jalan lain, harus segera dilaksanakan ini pekerjaan jalan. Kendati itu misalnya hanya sementara ya, hanya diratakan sejarah. Tapi ingat, ketika nanti kalau sudah musim kemarau lagi, kami lagi akan mandi debu. Kenapa? Karena belum diaspal. Makanya kami desak, ketika sudah hari ini diratakan, dikasih jalan yang sesuai kualitas yang bagus, tahun depan harus dianggarkan, harus diaspal. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Yang saya hormati Guru Sekda. Sebenarnya ini pemerintah provinsi cukup pintar sebenarnya, karena dah tahu ini hari yang turun adalah kebanyakan RB itu udah kasih pertemukan kita nyinggung perjabakan. Saya sama bicara kasar tadi, saya bukan ini ketemu sama maki-maki betul. Jadi begini, sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi Pak Sekda, kemudian Pak Camat dan Ketua BPD bicara juga, tidak ada pilihan lain. Saya mempertegas saja menyampaikan bahwa sebentar kita pulang ini kita bersama dengan alat, bersama dengan material. Nanti kami bantu untuk bersama-sama kerja gotong royong di sana kalau kurang dana. Itu aja Bu, terima kasih. Nah sekarang saya mau tegaskan ya, saya minta maaf memang. Bila mana Gubernur Sulawesi Tenggara Saudara Adinda saya Saudara Albasi tidak mengamini perjuangan hari ini masyarakat Kabupaten Selatan khusus Landono yang banyak di sana banyak keluarga, saya minta Saudara Albasi mundur dari jabatan sebagai Gubernur. Jangan hanya tidur dan tidur. Tidur dan tidur, dia berkantor nanti malam, baru selalunya ke sana ke vilanya terus. Maka dia tidak perbaiki jalan Sarupiah. Ini fakta. Fakta ini bukan saya bohong-bohong. Jelas, seorang pemimpin Pak Gubernur dipilih oleh masyarakat, dan yang pilih dia itu bukan saja masyarakat, saudara-saudara kita yang ada di kepulauan sana, ya, dan banyak lagi saudara-saudara kita juga di Muna itu. Jalannya di sana juga rusak semua. Tidak ada yang bagus. Itu kan doa. Ya, jadi itu saya tegaskan. Dinas PU hari ini harus segera memerintahkan anak buahnya turunkan alat di sana untuk segera melakukan penggusuran, terutama yang di Landono dan mobil lain. Kalau tidak, kepala dinas mundur, Pak Masih juga mundur, gantikan yang lain. Betul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Desa, Pak Sekda, atau kanan lu atau kadang gitu. Jadi yang pertama mengoni maaf, Tela ingoni, habis pergi buka acara. Ya, dari tadi malam saya sudah tahu, cuman memang karena banyak sekali ruas jalan yang rusak, sehingga tadi saya bertanya kembali yang ruas mana. Barangkali ini karena teknis sekali, non duhai karena teknis. PU lalapo mewai hapo, kalau kami urusan jadi minta Pak Abu. Terima kasih Bu Sekda. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini sekretaris dinas. Tolong kita dulu.
kenapa karena saya ingin sekali bicarakan perjuangan dan apa berhadapan orang dari sekarang dunia. Betul. Bagus ini lantai Pak, bagus. Ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Sekda, Bapak Sekda, Bapak Desa, saudara-saudara jalan. Perlu saya sampaikan pertama-tama kami mohon maaf karena Pak Kadis pada siang hari ini tidak bisa pada saudara-saudara sekalian. Makanya Pak Kadis menugaskan kepada saya Abu Bakar, sekretaris dari Dinas Berdaya dan Bina Marga. Pak Kadis sedang di mana? Pak Kadis sedang ada di Jakarta. Perlu saya sampaikan kaitannya dengan yang pemeliharaan jalan di antara Pandulu sampai Angata. Itu sebenarnya Pak Kadis dari kemarin juga sudah perintahkan kepada teman-teman di Bina Marga yang kaitannya dengan pemeliharaan itu untuk tangani itu. Sedikit Pak. Sudah begitu insuran desa. Oke. Kalau Pak Oke itu ya, dan teman-teman dari Bina Marga juga sudah ngantar alat ke sana. Ya, cuman pada mau kerja itu ada pisaunya itu yang rusak sehingga pada hari itu kita itu ya itu informasi dari teman-teman dari Bina Marga yang siapa itu Mas? Ya, dari informasi mana? Itu nanti setelah itu diperbaiki, nanti teman dari Bina Marga kita akan bawakan alat sudah siap, termasuk juga dengan nanti bahan-bahannya juga akan dikirim ke sana untuk meratakan yang lubang-lubang yang tadi Bapak sampaikan. Karena kita juga sudah lihat lokasi di sana, memang itu perlu untuk penanganan. Nah itu nanti itu akan dikerjakan untuk kita ratakan. Itu aja. Atau masih ada yang kita? Iya, jadi iwing itu karena saya dikasih tahu udah tengah malam. Putin ini aku dengan Kapolres ya saya disampaikan bilang ada pada Igomi Okolan Bele, Bahai Hakonau, lalu Buatko, Bahai. Tapi saya sudah langsung telepon, tidak mungkin masih dalam perjalanan. Dia bilang sudah, Bu Sekda sudah diproses. Tapi memang ini menjadi, saya juga bingung juga kenapa ini tidak ditangani. Padahal ini dari dulu juga suka jadi masalah. Betul itu mau betul. Ya Mang, sabar. Ya ini tidak, kita memang harus lebih sabar. Ya ini saya sudah tahu semuanya. Jadi ini Pak Asisten 2 tolong dicatat baik-baik dalam rapat ini yang menjadi prioritas. Ya betul kata keluarga ini semua, adik-adik semua, ini Pak Sekcam, Pak Kades. Ya memang perintah gubernur semua dan DPR semua jalan itu sudah harus dipastikan baik, itu diminta. Nah, jadi ini diprioritaskan ya Pak Abu. Ya. Ya, nah, ini hari ini ya, kamu kasih nomor teleponnya dengan saya ya. Saya cek terus sekarang itu sudah beroperasi atau tidak atau apa. Ini dilaksanakan dengan baik. 2022 mau banyak atau mengenai kola, oke pula, nah kan begitu tono, mehan tapi ya karena saya ketua TAPD, nanti ini menjadi prioritas. Karena hanya ini ruas jalannya berapa tadi saya tanya, ya itu Pak Desa tadi, saya tanya ada berapa kilo, dia bilang kalau yang dari ruas kita 30 lebih, tapi kalau yang rusak itu kan kira 15 itu yang dari Landungnya sampai ke Angata. Ya, memang dari dulu memang itu waktu Pak Nur Alam itu sudah itu saya pernah sama-sama naik mobil itu dengan Pak Nur Alam. Saya bilang saya kestam belah si Oto tuh sampai asal. Hasil hari ini Pak musyawarah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bahwa kesimpulan pada siang hari ini kami bertemu di kantor Gubernur Sulawesi Tenggara yang dihadiri oleh Ibu Sekda Sulawesi Tenggara dan para ketua Ormas yang berada di Sulawesi Tenggara. Dan saya juga selaku Asgar Obi, selaku Jenderal Lapangan, bahwa kesimpulan pada siang hari ini kami tidak akan pulang sebelum alat berat untuk pengaspalan mengarah di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Konawe Selatan. Dan kami akan mengawal Ibu Sekda sampai tuntas dan sampaikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Konawe Selatan bahwa perjuangan ini akan tetap kami kawal sampai tuntas. Mungkin sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait dengan aksi unjuk rasa yang terbangun dari Forum Masyarakat Pemerhati Infrastruktur Formatur Sulawesi Tenggara yang memberikan kesimpulan bahwa Ibu Sekda mewakili pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara akan turun langsung ke lapangan beserta dengan alat-alat dan armada untuk memperbaiki jalan yang rusak di Kecamatan Landono maupun Angata dan sekitarnya. Itu mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Ya, dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada waktu yang diberikan kepada saya. Ya, teruntuk aksi kami hari ini sudah ada tanggapan dari pihak pemerintah provinsi, yakni seluruh masyarakat Kabupaten Konawe Selatan terkhusus Kecamatan Landono, Mowila maupun Angata sudah ada angin segar yang diterima oleh pihak pemerintah provinsi. Terkait masalah ini, harapan kami supaya tetap terkonfirmasi oleh pihak pemerintah beserta masyarakat, supaya ada realisasi dari pihak pemerintah, karena harapan kami aksi yang kami bangun hari ini yang tergabung dalam Formatur Sulawesi Tenggara, harapan kami agar yang tadinya status jalan provinsi menjadi status jalan nasional. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Iya, utamakan Wajen Lab. Iya, ini teman saya selaku Wajen Lab yang tergabung dalam Forum Pemerhati Infrastruktur Sulawesi Tenggara. Saya persilakan Wajen Lab. Ya baik, terima kasih. Yang perlu saya sampaikan sebagai Wakil Jenderal Lapangan dalam aksi Forum Pemerhati Infrastruktur Sulawesi Tenggara, saya ingin menyampaikan sesuai dengan hasil diskusi tadi dari Sekda Provinsi Sulawesi Tenggara, bahwasanya akan bersama-sama mengantarkan alat di 3 kecamatan, diantaranya Kecamatan Landono, Kecamatan Mowila, dan Kecamatan Angata untuk dilakukan proses pekerjaan jalan dengan tahapan-tahapan mulai dari kelas agregat kelas A sampai di aspal konkret beringkos sampai di aspal titik paling atas. Olehnya itu harapan saya kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Haji Ali Masih Sarjana Hukum agar kiranya segera mengalokasikan anggaran pengaspalan ruas poros Motaha Kendari dan Motaha Lambuya dan murni dari APBD Provinsi Sulawesi Tenggara. Saya kira itu penyampaian saya selaku Wakil Jenderal Lapangan dan juga sebagai Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Kecamatan Angata. Saya kira itu, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.